Perkenalkan, saya mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nama Lutfia Febriola dengan NIM 19301083 akan mempraktekkan hasil PLKPS selama Liman Darmas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Anda semua yang telah sempat menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini di lokal 12 IPK. Untuk melancarkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Siapa anggota kelompok yang sukarela sebagai pemimpin doa? Saya, Kak. Silakan. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita dari awal sampai akhir nantinya berjalan dengan baik dan aman. Amin, amin ya rabbal alamin. Anda semua tahu kenapa dikumpulkan di siang hari ini? Untuk kita mengadakan Bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Anda semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah. Oke ya. Nah, untuk mengulang kembali, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah sebuah pelayanan dari bimbingan dan konseling yang mana di dalam kelompok terdapat 8 sampai 12 anggota kelompok. Nah, terdapat juga dinamika kelompok di dalamnya. Nah, di dalam bimbingan kelompok terdapat yang namanya PK. PK itu adalah pemimpin kelompok, yaitu ibu sendiri, dan anggota kelompok adalah Anda semua. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu melatih Anda untuk berbicara di depan umum agar tidak terkesan malu-malu. Yang kedua itu melatih Anda untuk memberikan pendapat dan wawasannya terhadap materi yang akan kita bahas nantinya. Dan yang ketiga, untuk melatih Anda untuk bertanggung jawab terhadap pendapat dan wawasan yang akan Anda berikan di layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Dan juga untuk sebagai ilmu yang bermanfaat bagi Anda untuk kedepannya, sehingga materi yang akan kita bahas untuk kedepannya bisa Anda manfaatkan sehingga bisa membuat kehidupan Anda lebih baik nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yang mana jika Anda semua ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menekankan kepada Anda semua, jika dalam kelompok Anda harus aktif semuanya, baik memberikan pendapat, bertanya, atau memberikan wawasannya terhadap materi yang akan kita bahas nantinya. Nah, adapun azas atau asas yang perlu Anda ketahui dalam bimbingan kelompok ini. Anda harus terbuka memberikan pendapat dan wawasannya terhadap materi yang akan kita bahas. Dan Anda juga sukarela memberikan pendapatnya, tidak terkesan malu-malu dalam penyampaiannya nanti. Dan juga Anda tidak perlu khawatir karena semua data dan keterangan Anda akan dirahasiakan hanya kelompok ini yang tahu, dan tidak boleh diketahui oleh kelompok lainnya. Dan juga Anda harus menghormati dan menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku selama kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung. Sampai di situ Anda semua paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, oke. Nah, sekarang kan Anda kita akan mengadakan
kita akan memperkenalkan diri kita lagi dengan sebuah permainan. Mau kan? Mau. Nah, ice breaking namanya. Permainannya yaitu rangkai nama. Sudah pernah memainkan rangkai nama? Belum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang permainan tersebut. Permainan ini bukan nama Ibu, Wolfi. Nanti sebelah Ibu, Santi. Jadi sebelum Santi menyebutkan namanya, dia menyebutkan nama Ibu terlebih dahulu. Contohnya, Wolfi, Santi kan. Jadi nanti Wolfi, Santinya menyebut Ibu terlebih dahulu. Coba kita contohkan ya. Bu Ulfi, Santi. Nah, seperti itu sampai akhirnya. Sampai terakhir ya. Paham? Paham. Kita mulai ya. Bu Ulfi, Santi, Hani, Aura, Bila Aura. Oke. Santi, Hani, Bila, Aura, Oke. Oke. Oke, terakhir. Ulfi, Santi, Hani, Gula, Aura, Lona, Fitri, Sofia, Rusnita, Radita. Oke, tepuk tangan kita untuk kita semua. Tadi Ananda tidak lugu, semangat untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap. Nah, di sini Ibu sedikit menekankan lagi. Nah, bimbingan kelompok itu di dalamnya terdapat 8 sampai 12 anggota yang dimana ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Dan Ananda jika ingin bertanya silakan angkat tangannya, dan yang paling diutamakan adalah keaktifan selama kegiatan ini berlangsung. Paham? Paham. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berasal dari Ibu. Topik yang akan Ibu berikan kepada anak-anak semua. Dan juga topik bebas. Topik bebas ini berasal dari anak-anak semua. Ananda yang mencari topiknya per individu, dan disitulah di dalam kelompok ini akan kita bahas satu persatu topik yang lagi hangat-hangatnya pada tahun sekarang. Pak, contohnya pemakaian narkoba. Contohnya lagi pelecehan seksual yang lagi marak-maraknya di tahun sekarang. Itu untuk topik bebas. Nah, untuk kali ini, untuk kegiatan kali ini, Ibu akan memberikan topik tugas, yang mana topiknya berasal dari Ibu. Nah, topik yang akan Ibu berikan kepada Anda yaitu tentang dunia perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa Ibu ingin mengangkat topik tersebut? Karena Anda semua sudah kelas 12, sudah tahu mau masuk kemana, jalannya apa. Apakah ke dunia pekerjaan kah, atau ke dunia perguruan tinggi atau universitas. Nah, untuk itulah materi ini sangat penting Ibu sampaikan, Ibu berikan kepada Anda, dan juga sebagai ilmu tambahan bagi Anda jika Anda masih ragu untuk memilih universitas atau memilih jurusan nantinya. Nah, sebelumnya Anda tahu nggak perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Tahu. Nah, siapa yang sukarela memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Oke, Lona. Oke, akademik dari Lona. Yang kedua, oke, sekolah tinggi. Oke, siapa lagi? Siapa dulu? Oke, Bila. Institut, bagus. Siapa lagi? Universitas, siapa lagi? Politeknik. Iya, yang Anda sebutkan itu memang jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih mendalami, Ibu akan menjelaskan apa itu akademik, yang pendapat dari Lona tadi. Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional yang mencakup ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Nah, akademi ini menyelenggarakan program diplomat. Siapa tahu diplomat itu apa? D3. D3 itu jenjangnya selama 3 tahun. Nah, jika Ananda tertarik untuk masuk akademik, silakan. Itu selama 3 tahun, yaitu D3. Nah, contoh akademik itu yaitu akademik keperawatan, akademik kepolisian, akademik kemiliteran. Jika Ananda ingin masuk ke akademik, silakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh akademiknya, komposisi tubuhnya, kesehatannya, fisiknya, mentalnya, semuanya diuji. Nah, jika Anda tertarik, silakan mendaftar di akademik. Paham? Ada yang dipertanyakan di akademik? Tidak. Selanjutnya itu adalah politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dengan cabang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Nah, politeknik itu memiliki cabang jurusan yang cukup banyak, yang mana politeknik itu lebih menekankan praktek dibandingkan teori. Nah, jenjang pendidikan di politeknik itu sama dengan akademik, yaitu D3 dan D4 selama 3 tahun. Ada juga yang politeknik yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi siswanya, mahasiswanya nanti selama dia kuliah. Dan ada juga yang politeknik yang tidak menyediakan pekerjaan bagi mahasiswanya, jadi siswa pula yang akan mencari pekerjaan sendiri. Tetapi ada juga yang nanti peluang pekerjaan itu membutuhkan tenaga S1, itu sarjana 1. Jika seandainya di Ananda orang itu meminta S1, maka Anda harus kuliah selama 2 tahun. Dan meningkatkan lagi untuk politeknik itu praktek, lebih banyak praktek, bukannya banyak teori. Nah, contohnya politeknik di Indonesia, politeknik negeri Medan, politeknik negeri Jakarta, dan lain sebagainya. Dan jurusannya pun banyak. Ada yang teknik mesin, teknik sipil, teknik apa lagi? Siapa yang tahu? Teknik elektro, apa lagi? Teknik informatika, teknik apa lagi? Komputer, semuanya dipelajari di politeknik. Dan untuk Anda semua, jika tertarik dan ingin masuk ke politeknik, silahkan mendaftar di politeknik. Selanjutnya itu adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik. Di samping profesional juga menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, juga mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Nah, sekolah tinggi itu terdiri dari 2 jurusan dan juga terdapat programnya itu ada diplomat, ada S1. Tetapi jika telah memenuhi persyaratan, maka akan disediakan atau menyelenggarakan S2, S3, dan spesialis. Seperti itu. Nah, contoh sekolah tinggi sekolah tinggi akuntansi negara, itu contohnya. Dan kayak intelijen negara itu sekolah tinggi juga. Jika Anda ingin masuk, silakan mendaftar ke sekolah tinggi di Indonesia. Yang selanjutnya institut. Pendapat siapa tadi institut? Oke, pendapat Bila institut. Nah, institut merupakan perguruan tinggi yang samping menyelenggarakan pendidikan akademik juga menyelenggarakan pendidikan profesional dengan cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta
sudah diplomat S1. Dan sama dengan strategi tadi, sama dengan akademik tadi, jika telah memenuhi persyaratan, maka ia akan dapat menyelenggarakan S2, S3, dan spesialis. Tahu apa itu S2? Gelarnya master. S3 doktor. Jadi pemahaman Anda tentang rupiah ini sudah mantap ya. Jadi kita hanya akan membahas sekelas-kelas saja. Nah, contoh dari institut siapa yang tahu? ITB. ITB betul. Siapa lagi? ITB. Oke, ya itulah institut. Nah, itu adalah dua jenis universitas atau institut yang terbaik di Indonesia. Nah, jika Anda ingin mendaftar, silakan masuk ke sana dengan jurusan yang sesuai dengan Anda. Yang terakhir itu adalah universitas. Nah, kita akan membahas universitas. Itu pendapat siapa tadi? Sofia, pendapat Sofia yaitu universitas. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional, yang mana menyelenggarakan ada itu menyelenggarakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, dan juga jenjang pendidikannya itu ada diploma, S1, S2, S3, dan profesor spesialis. Ya betul. Nah, dalam universitas itu yang lebih kita kenali itu ada dua jenis jurusannya, saintek dan sosum. Tapi dalam universitas itu terdapat 15 fakultas dengan berbagai jenis prodi atau jurusannya. Contohnya fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas seni, fakultas bisnis dan ekonomi, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, apa lagi? Fakultas apa lagi? Akuntansi, apa lagi? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Siapa yang tahu? Jadi di universitas itu banyak fakultas yang menyediakan jurusan-jurusan yang Anda inginkan nantinya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Anda semua. Yang di dalam kelompok ini besok pas tamat sekolah setelah magang ini akan melanjutkan ke pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi. Sudah mengetahui jurusan dan universitasnya masing-masing? Anda memilih yang hari ini itu, Anda pilih yang mana? Institut kah, akademika, perguruan tinggi kah, atau politeknika atau universitas kah? Universitas. Nah, Bapak Ibu akan bertanya, Lona, universitas apa besok? Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, Hani. Oh iya, bagus. Siapa lagi? Aura. UNP. Siapa lagi? Indan. Siapa lagi? Universitas yang terbaik di Indonesia dengan berbagai jurusan yang sesuai dengan pilihan Anda. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang akreditasi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, akreditasi itu sama dengan status dari perguruan tinggi tersebut. Statusnya baikkah, sedangkah, atau buruk, seperti itu. Nah, makanya sebelum kita memilih atau memilah universitas, alangkah baiknya kita lihat dulu akreditasi yang disandang oleh universitas yang bersangkutan. Terakreditasikah akreditasinya? Apakah akreditasinya B atau akreditasinya A? Gitu. Nah, di sini Ibu ingin memberikan contoh. Ada universitas 1 dan universitas 2.
kompetensinya dan kinerja dari universitas atau perguruan tinggi yang akreditasinya terbaik. Seandainya akreditasinya terbaik, maka itu mutu kerjanya sangatlah baik. Makanya untuk Anda semua, kalau untuk memilih jurusan, silakan lihat akreditasinya terlebih dahulu. A, B, atau terakreditasi. Siapa yang tahu itu? Apa terakreditasi itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, terakreditasi itu adalah perguruan tinggi yang belum diakreditasikan, masih di bawah, masih C. Ya. Kalau masih D itu, maka perguruan tingginya itu kurang baik. Dan untuk jurusan minimalnya itu B. Tapi yang lebih baiknya itu adalah A. Tapi jika universitas, alangkah baiknya akreditasinya itu adalah A, tidaklah B. Besok Ananda setamat perkuliahan, Ananda akan melamar pekerjaan. Maka yang dilihat utama itu adalah akreditasi perguruan tinggi yang Ananda duduki selama 4 tahun tersebut. Makanya perhatikan akreditasi yang akreditasi perguruan tinggi yang akan Anda ambil. Sampai di situ paham? Nah, tadi Ananda telah menyampaikan perguruan tinggi yang Anda minati. Semuanya itu sudah akreditasi A. Dan kalau untuk jurusan minimalnya akreditasi B dan A. Oke. Nah, sekarang Anda sudah kelas 12. Jadi Anda akan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Pasti Anda banyak jalurnya apa yang akan kami ambil, jalur apa yang akan kami tempuh nantinya. Nah, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, materi ketiga, yaitu tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Negeri kita bahas. Anda pasti sudah mengenal atau sudah lumrah dengan namanya SNMPTN, yaitu seleksi negeri masuk perguruan tinggi. Sekarang ada namanya lagi, nama terbarunya bukan SN lagi, tapi SNBP. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, jika Anda ingin masuk jalur tersebut, jalur SNBP itu jalur prestasi, jalur ini tidak akan menyediakan tes namanya, tapi syarat utama dari itu adalah nilai akademik, nilai rapor dari Anda kelas 1 sampai kelas 12. Langkah baiknya tingkatkan lagi nilainya, tingkatkan lagi prestasinya. Jika ada nilai Anda yang masih kurang-kurang, coba dikonsultasikan bagaimana cara meningkatkan nilai tersebut. Jika Anda lulus SNMPTN, wajib diterima. Jika tidak diterima, maka sekolah bersangkutan akan di-blacklist dari universitas yang ditolak atau tidak diterima. Seperti itu. Dan kalau di SN itu 2 universitas, 1 jurusan. 2 universitas, 1 jurusan. Semua jurusannya itu, universitasnya itu di dalam 1, di luar 1. Tidak boleh di dalam keduanya, tidak boleh di luar keduanya. Contohnya, kita mau mengambil di UNAN 1 sama UGM, seperti itu. Jurusannya boleh sama, boleh berbeda. Dan juga kalau untuk SN itu ada keutamaan masing-masing, baik itu daya tampungnya, daya minatnya, dan rata-rata masuk jurusan yang diminati, agar Anda bisa melihat rata-rata untuk masuk ke sini itu berapa. Jadi Anda bisa menargetkan, oh saya harus mendapatkan nilai rata-rata di atas yang rata-rata masuk jurusan ke perguruan tinggi. Contohnya UGM. UGM itu rata-ratanya masuk, contohnya ya, akuntansi 86,25 contohnya. Jadi Anda harus mendapatkan rata-rata di atas 86, bisa 88, 89 ke atas pendidikan. Jadi usahakan nilainya harus semaksimal mungkin, karena kalau SN ini memang prestasi kita yang dilihat bukan dari tes.
berkisar itu di bulan Februari sampai Maret. Masih ada waktu untuk mengejar nilai-nilai yang masih tertinggal. Jadi ditingkatkan lagi prestasinya, nilainya. Nah, ya. Selanjutnya masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN. Sekarang namanya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Nah, dari nama aja tulis. Jadi kita kalau jalur ini memang menjawab tes kita. Nah, ya, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Nah, biasanya yang diteskan itu ada dua. Yang pertama itu tes kemampuan akademik kita yang kita pelajari selama di sekolah, ya di mana ini. Yang kedua itu tes kemampuan skolastik tentang jurusan apa yang akan kita ambil, misalnya tentang akuntansi. Nah, itu yang akan diujiankan. Juga ada namanya ujian bahasa Inggris, itu wajib itu. Dan juga sebelum kita melakukan ujian atau tes di SB ini wajib membayar administrasinya sebesar 200.000. Nah, sebelum kita mengadakan tes SB itu, Anda semua nanti wajib mempunyai registrasi akun LTMPT. LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi Anda harus memiliki akun tersebut. Setelah Anda memiliki akun tersebut, nanti akan ada namanya sosialisasi tentang UTBK ini atau ujian masuk tulisan ini ke perguruan tinggi. Sosialisasinya seperti apa ujiannya itu yang akan diujiankan apa, di mana Anda akan diujiankan. Nah, itu di situ dah disosialisasikan. Jadi Anda jika ada sosialisasi tentang UTBK ini, tolong dicatat yang poin-poin pentingnya saja, biar Anda tidak ragu dan tidak lupa. Kadang orang kalau kita bertanya sama orang lain nanti takutnya salah. Jadi lebih baik dicatat nanti di bagian sosialisasinya. Setelah itu ada namanya pendaftaran. Pendaftaran ini yang ibu sebutkan, bayar 200.000 per orang. Setelah pendaftaran itu ada pelaksanaannya. Pelaksanaan itu ada dua. Pelaksanaan gelombang 1, pelaksanaan gelombang 2. Nah, disitulah Anda dilihat Anda apakah di gelombang 1 kah atau di gelombang 2. Dan ditempatkan biasanya itu di Padang Panjang dan di Batu Sanggar biasanya. Di contoh yang kali Anda dapat di Padang, ya Anda tes di Padang. Di Padang, contohnya di gelombang 1. Gelombang 1, silakan pergi ke Padang dan tes di sana. Paham? Masih semangat? Masih. Serius masih semangat? Masih. Oke. Selanjutnya seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu dibuka setelah pemberitahuan hasil dari SB, hasil SBMPTN ini, apakah kita lolos atau tidak. Dan seandainya kita tidak lolos, maka mandiri, seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu berbeda sama SB. SB memang berbayar 200.000. Kalau mandiri ini lebih besar lagi. Nah, seleksi mandiri itu berbeda-beda setiap PTN-nya. PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Ada yang PTN yang menyediakan atau memberikan tes kepada siswa yang akan masuk jalur itu. Ada juga yang ada melalui tes, hanya melihat dari nilai PTN-nya, melihat dari nilai lapornya, dan nilai dari nilai non akademik seperti olahraga dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kalau di jalur mandiri itu ada yang namanya UKT.
memperdalam ilmu keagamaan. Oke, itu dari pendapat dari ini. Siapa lagi? Ada yang lagi yang dapat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Aura? Sama. Oke. Nah, anak IPK atau anak keagamaan jurusannya memang bisa itu masuk ke Universitas Islam atau UIN namanya. Tapi kalau untuk negeri bisa juga, bisa ke pendidikan baik itu yang contohnya kita bakatnya atau minatnya ke matematika, bisa kita ambil jurusan pendidikan matematika, juga berfokus juga kita ke keagamaan. Dan juga yang contohnya ekonomi, dia tuh bisa dalam matematika memahami tentang ekonomi, bisa mengerti tentang akuntansi dan manajemen seperti itu. Jadi kalau saya untuk jurusan itu yang cocok itu dari Ananda, apa yang Anda pahami, apa yang Anda apa skill Ananda terhadap pembelajaran, itu coba dilihat. Ya, dari nilai juga bisa dilihat, oh kita tingginya atau mantapnya di matematika, yang mengambil di pendidikan matematika seperti itu. Nah, paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Apa jurusan yang paling banyak daya tampungnya? Daya tampung jurusan ya. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Ibu Smita? Ada yang bisa? Seandainya ada yang memberikan tanggapan, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Siapa? Siapa? Silakan Aura. PGSD. Oke, PGSD dari Aura. Siapa lagi? Ya, manajemen. Apa lagi? Sastra bahasa Indonesia. Oke, sastra bahasa Indonesia. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, PAI. Apa lagi? Siapa lagi yang dapat memberikan tanggapannya? Ya. Santi apa? PGMI sama PGSA sama? Oh, PGSD sama dengan PGMI. Oke, PGMI. Siapa lagi? Ya, pendidikan bahasa Inggris. Siapa lagi? Akuntansi. Ya. Jurusan-jurusan yang ada itu memang daya tampungnya besar, daya peminatnya besar, dan daya tampungnya itu ada yang besar, ada yang sedikit. Contohnya akuntansi itu peminatnya banyak, sedangkan daya tampungnya sedikit. Manajemen seperti itu juga. PGSD seperti itu juga. Psikologi juga. Jadi kita ingin mengambil jurusan, lihat-lihatlah berapa, peminatnya berapa. Jadi searchinglah di internet atau tidak, bertanya ke guru BK-nya tentang peminat atau daya tampung dari jurusan yang kita minati, sehingga kita bisa tahu, oh peminatnya itu segini, daya tampungnya segini. Jadi nilai yang akan kita peroleh itu harus berapa, seperti itu. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, silakan tunjuk tangannya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, di sini kalau tidak ada, saya juga akan bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan jika Anda nanti telah kuliah? Apa yang akan Anda lakukan setelah kuliah? Siapa yang sudah ingin memberikan tanggapannya? Ya, silakan Bu Smita. Rajin kuliah, rajin mengatur waktu, Oke. mengenali kepribadian dosen. Iya, oke. Pintar. Ikut beberapa organisasi yang tujuannya untuk melatih skill, terus menambah relasi pertemanan supaya ada link-link ketika kita udah lulus tuh mampu mencari pekerjaan dari lingkungan tersebut. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Coba. Siapa lagi? Ya, Sofia. Mengikuti seluruh acara peraturan, ya peraturan kampus. Apa lagi? Tenang. Manajemen waktu itu untuk kuliah itu wajib.
berkembang. Nanti kita ikut organisasi biar kita tertinggal di manajemen waktunya. Nah, perkuliahan dengan sekolah itu berbeda, jadwalnya padat dan juga panjang. Jadi manajemen waktu itu penting bagi kalau kita mau kuliah seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin Anda semua untuk berkomitmen terhadap materi yang telah kita berikan tadi. Contohnya, Ibu contohkan ya. Saya akan kuliah, saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan di universitas apa dengan jurusan apa, dan cita-cita kita mau jadi apa. Silakan, siapa yang sukarela? Yang sukarela dulu. Oke, Aura. Saya berkomitmen untuk lanjut kuliah di UMP jurusan PGSD dan saya ingin bekerja sebagai guru SD. Oke. Lona. Saya berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi di Yunan, jurusan sekolah. Saya ingin bekerja jadi dosen. Oke, bagus. Oke, Pinten. Saya berkomitmen untuk melanjutkan di perguruan negeri UMP mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris dan cita-cita saya yaitu menjadi guru bahasa Inggris. Bagus. Santi. Saya berkomitmen melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi di UIN Fakultas Nusantara itu ambil jurusan PGMI dan cita-cita menjadi guru SD. Oke, bagus. Hani. Saya berkomitmen untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Mahmud Yunus dengan jurusan PAI dan cita-cita saya menjadi pendidikan. Oke, selanjutnya Sila. Lanjut, oke. Saya Gusita. Saya berkomitmen menjadi guru PGSD. Saya berkomitmen menjadi guru PGSD di UIN Australia karena saya ingin menjadi guru. Semoga dari komitmen apa yang Anda sebutkan tadi semoga tercapai ya. Nah, sepertinya waktu kita sudah habis. Nah, sebelum kakak menutup, ibu menutup, ibu di sini ingin Anda semua memberikan pesan dan kesan terhadap bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan. Siapa yang ingin sukarela terlebih dahulu? Ya, Intan. Pesan dan kesan terhadap kelompok yang pertama ketika dalam kelompok itu kelas saya ini lebih serius menjalani materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih, Sandri. Siapa lagi? Ya, Binita. Kelompok dapat memotivasi bagi kami dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bagus. Siapa lagi? Aura. Semoga kita bisa selalu melakukan kelompok dan bersosialisasi.
sukarela, topik atau pembahasan yang kekinian, yang lagi hangat-hangatnya saat sekarang ini, dan itu yang akan kita bahas sehingga dapat memberikan informasi dan menambah wawasan Anda untuk kedepannya. Nah, terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan lancar, dengan sukarela dan sukacita. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah melaksanakan dan mau berinteraksi sesama dan juga memahami materinya. Dan untuk mengakhiri kegiatan, jika ada kata dan penyampaian Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Bersediakah memaafkan Ibu? Bersedia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, selanjutnya kita membacakan salam dalam Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, silakan siapa yang mau memimpin doa kita untuk penutupan hari ini? Silakan Intan. Berakhirnya di bulan Ramadan kita ini, marilah kita